Para sahabat, sekarang saya akan berbicara mengenai etimologi pemerintahan. Ini soal kata, asal-usul kata. Nanti kalau soal perspektif, ontologi, hakikat itu pada kesempatan yang lain. Dari kata pemerintahan itu kan ada 3 ya. Ya, pemerintahan itu sendiri, kemudian ada pemerintah, lalu ada perintah. Kata dasarnya adalah perintah. Perintah itu berbeda dengan suruhan. Profesor Talisi Duhundraha mendiang almarhum, dia tidak cocok dengan kosakata perintah, tetapi dia mengembalikan ke konsep Gibernan itu sebagai mengayuh mengemudi atau mengarahkan. Menurut beliau, perintah itu sama dengan titah raja. Lalu dinilai ini otoriter absolut, sehingga tidak setuju. Ini perintah dari atas top down gitu, tidak setuju. Tetapi saya ingin mengatakan sekali lagi bahwa perintah itu berbeda dengan suruhan ya. Memerintah itu secara konseptual, ya, meskipun ini secara kasat mata itu seakan-akan ya, dia menyuruh gitu. Tetapi perintah yang diberikan oleh pemerintah dengan suruhan yang diberikan oleh majikan itu saya kira 2 perkara yang berbeda. Dalam pemerintahan republik, dalam pemerintahan konstitusional, perintah itu sudah konstitusional. Itu mandatori. Perintah itu artinya begini, bahwa pemerintah itu memperoleh perintah dari orang banyak, lalu pemerintah itu memerintah orang per orang, memerintah panglima, memerintah kepala, memerintah sekjen, memerintah direktur, dirjen, aparat sipil negara, dan sebagainya. Perintah di sini saya maknai sebagai ini ya, otoritas yang itu didasarkan pada konstitusi maupun pada kebajikan, sehingga tujuan negara itu bisa dicapai, dijalankan lalu dicapai. Tanpa perintah, ya artinya tidak akan tercapai tujuan negara. Atau kalau perintah dari pemerintah itu tidak dijalankan secara seksama, maka tujuan negara itu akan sulit dicapai. Memang dalam literatur ada kosakata parentah ya, dalam tradisi Jawa. Parentah ini lebih bermakna ini ya, daerah kekuasaan atau ruling ya, rule atau ruling teritori, menguasai wilayah. Maknanya sangat berbeda dengan perintah yang sudah saya katakan tadi dalam pemerintahan republik, karena perintah itu sebenarnya dasarnya adalah mandat rakyat. Rakyat yang kemudian digabungkan dengan hukum, itulah yang disebut dengan kebajikan. Jadi kebajikan itu adalah dasar dari perintah, dan perintah itu adalah implementasi dari kebijakan. Jadi artinya ini ada kebajikan, ada kebijakan, lalu ada perintah. Jadi kebajikan itu pada dasarnya mengandung kebaikan dan kebenaran. Kebaikan itu bersumber dari rakyat. Kebenaran itu bersumber dari hukum maupun ilmu pengetahuan. Di atas semua itu adalah Tuhan. Jadi artinya ya perintah itu di situ. Jadi bukan semata-mata titah, tetapi kalau kita itu menghargai dalam hal bernegara, dalam hal pemerintahan, ya titah seorang presiden, seorang kepala negara, kepala pemerintahan
itu sesuatu yang lazim, yang konstitusional. Ada pepatah begini bahwa titahmu adalah perintah bagiku, perintahmu adalah kehormatan bagiku. Jadi orang yang menjalankan perintah oleh institusi pemegang kedaulatan rakyat itu adalah kehormatan, itu martabat. Malah sebaliknya, orang-orang yang mengabaikan perintah dari pemerintah itu saya anggap tidak bermartabat. Dan mengabaikan perintah dari pemerintah itu justru semakin melemahkan negara. Dan ini bisa terjadi. Pemerintahan yang bercorak teknokratik, yang birokratik, itu aparatnya itu cenderung nggih ning ora kepanggih. Iya tetapi tidak ditemukan dengan baik, artinya perintah itu tidak dijalankan dengan baik gitu. Nah, ini kosakata pertama perintah. Kosakata kedua ya itu adalah pemerintah. Pemerintah itu ya pertama kali kita kenal dalam konstitusi kita. Sebelumnya kita tidak mengenal pemerintah. Gubernur jenderal itu bukan pemerintah. Raja juga bukan pemerintah. Pemerintah ini sebuah khas ya, sebuah institusi politik yang khas dalam ini ya, dalam republik, dalam pemerintahan republik atau paling tidak dalam monarki konstitusional. Dalam monarki konstitusional itu raja itu tidak bisa disebut pemerintah, meskipun disebut sebagai kepala negara. Pemerintahnya adalah perdana menteri dan parlemen. Ya, jadi artinya pemerintah dalam arti sempit adalah ya kepala pemerintahan itu, atau sering disebut dengan eksekutif, dan biasanya ditambah dengan administrasi dan birokrasi. Lalu yang tidak kalah penting adalah parlemen atau wakil rakyat. Dalam buku-buku klasik ya eksekutif itu pemerintah dalam arti sempit, legislatif itu pemerintah dalam arti luas. Gabungan antara eksekutif dan legislatif ini sering disebut sebagai penyelenggara pemerintahan. Karena dua institusi itu mengambil kebijakan, mengambil keputusan, membuat hukum, membuat undang-undang yang nanti akan dijalankan oleh jajaran birokrasi. Memang konsep pemerintah ini ya itu dipengaruhi oleh tradisi, pemikiran dan praktek di dunia barat, terutama di dunia Anglo-Saxon. Kalau negara-negara kontinental Eropa itu kan jarang menggunakan konsep pemerintah, tetapi lebih banyak menggunakan konsep negara, dan kemudian pejabat-pejabat yang disebut pemerintah itu ya jarang disebut pemerintah, tapi langsung tunjuk ya, misalnya Perdana Menteri atau Presiden begitu. Jadi pemerintah ini khas ya. Ya, meskipun dalam tradisi Anglo-Saxon, dalam tradisi Inggris, kosakata government itu susah untuk dimaknai. Apakah ini pemerintah, apakah ini pemerintahan. Jadi kalau kita membaca teks itu, teks literatur itu sangat susah. Ini maksudnya pemerintah atau pemerintahan. Itu sangat licin banget ya. Nah memang kadang-kadang bisa kita temukan dalam konteks kalimat. Kalau itu biasanya subjek, ya government itu menyebut pemerintah. Tapi kadang-kadang satu kalimat itu menyebutkan sebuah proses. Government sebagai pemerintah dan government sebagai pemerintahan itu dua-duanya juga mengandung institusi maupun proses. Ini yang kemudian menyulitkan kita. Nah, kita sebenarnya ditolong dengan konsep governance. Konsep governance itu sebenarnya konsep yang netral ya, yang bisa untuk menyebut kosakata ketiga, yaitu pemerintahan. Itu artinya proses of governing atau proses memerintah atau proses pemerintahan. Paling tidak dia berbicara tentang interaksi antara pemerintah dengan pihak-pihak yang lain begitu. Meskipun demikian, istilah atau kosakata pemerintahan itu diterjemahkan dengan berbagai makna. Ya. Dan ini yang sering kacau balau ya. Ya ada yang memahami ini perkantoran,
Ada juga yang memahami ini administrasi. Ya nanti kita akan bahas lebih lanjut ya, ada video-video saya yang akan saya tampilkan bahwa pemerintahan itu ya ibarat hutan ya. Ini belantara hutan itu yang lengkap, ada pohonnya, ada bentang alamnya, ada binatangnya, ada hewannya, bahkan juga ada komunitas manusia yang itu disebut sebagai sebuah ekosistem gitu. Nah, orang sering memandang pemerintahan itu sama dengan ketika orang itu melihat, maunya melihat hutan tetapi hanya menemukan pohon-pohon. Artinya apa? Artinya pengen menemukan pemerintahan tapi yang dilihat hanya administrasi pemerintahan, hukum pemerintahan, bahkan juga politik pemerintahan, manajemen pemerintahan, administrasi, teknologi pemerintahan. Jadi ini potong-potong ya, mengalami kotaisasi atau kompartementalisasi. Sehingga kita tidak bisa memperoleh pemahaman tentang pemerintahan yang utuh gitu. Biasanya orang melihat pemerintahan itu ya anti politik, mengabaikan politik, padahal pemerintah itu adalah institusi politik. Konsep government dalam pengertian pemerintah itu ya khas dalam republik. Jadi pemerintah itu institusi politik yang dibentuk melalui proses politik, terutama persetujuan rakyat. Pemerintah itu pasti akan bekerja secara politik, hukum, dan administrasi yang didukung dengan manajemen dan teknologi. Artinya pemerintah tidak mungkin hanya bekerja secara administratif, tidak mungkin bekerja hanya dengan teknologi. Jadi kalau kita membayangkan pemerintahan sebagai sebuah ekosistem hutan, artinya ya ini ada sebuah koherensi antara politik, hukum, administrasi, manajemen, dan teknologi. Itulah yang disebut dengan proses pemerintahan itu seperti itu. Ya, jadi ini maksud saya sebenarnya kalau kita perhatikan dari sisi etimologi ya pemerintahan itu hal ehwal pemerintah. Hal ehwal pemerintah menjalankan perintah. Itu prinsipnya. Tetapi literatur yang paling dominan dalam ilmu pemerintahan itu malah ingkar pada pemerintah, anti pada pemerintah. Jadi karena pemerintah itu disebut politik itu, lalu mereka itu lebih banyak berbicara administrasi. Jadi ini terjadi reduksi, terjadi pendangkalan makna, dan artinya ketika kita melihat pemerintah hanya dari sudut manajemen gitu atau hanya dari sudut administrasi, itu kita sedang membentuk pemerintahan administratif, bukan pemerintahan republik itu, bukan pemerintahan yang itu didasarkan pada rakyat. Jadi bukan pemerintah gitu. Jadi artinya itu tidak bisa disebut sebagai pemerintah. Tapi celakanya itu ada pemahaman banyak pihak bahwa kecamatan itu sebagai pemerintah. Misalnya camat itu membuat tulisan di papan itu misalnya pemerintah kecamatan XXX gitu. Ada juga orang yang menulis itu pemerintah kecamatan apa gitu. Jadi ini kan kacau balau. Yang pemerintah itu dipreteli lalu disederhanakan menjadi administrasi, tetapi yang ini kecamatan ini administrasi, teritorial saja, bukan politik, tapi malah disebut sebagai pemerintah. Tidak ada undang-undang yang mengatakan pemerintah kecamatan itu sebagai pemerintah, nggak ada. Dia menjalankan pemerintahan, tapi dia bukan pemerintah. Artinya dia hanya pelaksana atas ini ya, satu koherensi atas kebijakan maupun keputusan bupati. Nah kalau bupati itu namanya pemerintah, tapi kalau camat ini secara konkret bisa disebut sebagai negara atau aparat sipil negara yang diperintah, yang memperoleh pemerintah, yang memperoleh perintah dari pemerintah kabupaten yang dipimpin bupati itu, gitu ya. Jadi ini kacau balau ya. Jadi saya kan bertanya, sejak kapan sih camat jadi pemerintah gitu? Apa yang dilakukan camat sebagai pemerintah? Kan dia tidak membuat keputusan politik, tidak mengatur, dia hanya mengeksekusi atau bahkan hanya menjadi koordinator pelaksana kegiatan.
Ya, jadi ini maksud saya etimologi ini ya memang tidak semata-mata kosakata ya, tetapi dia punya konsep, punya nilai ya, yang nanti akan saya hadirkan juga pada video-video yang lain.